Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri bernama Mauliza dan teman saya bernama Anisaul Husna. Kami akan memaparkan sedikit tentang anggaran piutang dan anggaran hutang. Saya akan menjelaskan tentang anggaran piutang. Yang pertama ada pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran untuk merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Manfaat anggaran piutang bagi sebuah perusahaan ada 3, yaitu yang pertama, salah satu upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungan meningkat. Yang kedua, dapat memperkuat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Yang ketiga, pada usaha tertentu kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan. Pada umumnya perusahaan menjual hasil produknya secara kredit, kemudian melahirkan piutang dagang. Penagih piutang melahirkan kas. Besarnya investasi dalam piutang ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit. Makin longgar atau makin lunak syarat kredit, makin besar piutang dagang. Yang ketiga, kemampuan mengumpulkan atau menagih piutang. Yang keempat, karakter penghutang atau debitur. Pertimbangan pemberian kredit didasarkan pada 5C of credit, yaitu yang pertama ada karakter. Karakter adalah para manajemen perusahaan penghutang. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuannya atau kesanggupan membayar perusahaan penghutang. Yang ketiga ada kapital, yaitu kondisi posisi keuangan perusahaan penghutang. Yang keempat ada collateral, yaitu harta perusahaan penghutang yang dijadikan jaminan. Yang kelima ada condition, yaitu kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bisnis. Tetapi sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, maka ia kehilangan kesempatan bisnis. Langkah-langkah menyusun anggaran piutang, yaitu yang pertama menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya BOP debit yang harus dicadangkan. Yang ketiga, mengetahui atau mengidentifikasi term of credit. Perputaran piutang. Piutang adalah unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang, dan kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Perputaran piutang dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian, 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang. Pernyataan itu dapat disajikan dalam bentuk rumus seperti berikut, yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Contohnya, misalnya PT ABC memiliki informasi mengenai penjualan tahun 2000 sebesar 200 dan tahun 2001 sebesar 180. Piutang awal tahun 2001 yaitu 40, akhir tahun 60. Sedangkan piutang awal tahun 2001 50 dan akhir tahun 30. Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang dapat disajikan dalam tabel seperti pada gambar. Yang terakhir ada pengendalian piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat, dan dapat diketahui penghutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Mengelola arus kas masuk dan keluar adalah salah satu tugas pokok bagian keuangan, karena semua transaksi bisnis bermuara ke dalam kas. Manajer keuangan pada umumnya mengharapkan penjualan dapat dilakukan dengan tunai.
atau kredit dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, agar arus kas masuk cepat. Untuk mengelola keuangan perusahaan yang baik, manajer keuangan harus menyusun anggaran pengumpulan piutang yang akan digunakan untuk mengendalikan piutang. Makin panjang umur piutangnya, makin buruk kondisi perusahaan karena makin lama piutang tersebut menjadi kas. Untuk budget utang akan dijelaskan oleh Anisaul Husna. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang budget utang. Pengertian anggaran utang. Anggaran utang ialah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Ada juga kegunaan anggaran utang. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Anggaran utang memberikan arah dalam menentukan berapa jumlah utang dan perubahannya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Dan yang kedua, sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan berkaitan dengan perencanaan jumlah utang sehingga dapat mengurangi kebutuhan modal perusahaan demi kelancaran jalannya perusahaan menjadi lebih terjamin. Dan yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau evaluasi realisasi jumlah utang perusahaan nanti. Manfaat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun jangka panjang. Dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Faktor yang mempengaruhi anggaran utang adalah anggaran pembelian material. Semakin besar kebutuhan material pada suatu periode berarti memerlukan pembelian material yang semakin besar sehingga kemungkinan untuk tidak membayar dengan tunai akan semakin besar karena kondisi keuangan yang terbatas. Dan yang kedua, syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang semakin lunak biasanya akan menjadikan nilai utangnya akan diambil semakin besar. Syarat pembayaran akan meliputi tingkat bunga, jangka waktu, dan denda serta jatuh tempo pembayaran pada setiap bulan. Dan yang ketiga, tersedianya modal kerja dan kebijakan perusahaan dalam pembayaran utang. Bila modal kerja yang tersedia relatif besar, maka sebagian besar pembelian material dan keperluan yang lain dilakukan secara tunai, sehingga akan meminimkan utang yang akan diambil. Dan yang keempat, kepercayaan supplier dan bank. Bila perusahaan cukup mendapatkan kepercayaan dari supplier dan pihak memberi kredit karena selama ini reputasinya cukup baik, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas kredit baik dari para supplier dan pihak bank untuk masa-masa yang akan datang. Dan ada juga data informasi untuk menyusun anggaran utang. Adapun data informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang adalah yang pertama, rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu yang tertuang dari budget pembelian bahan mentah. Dan yang kedua, keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan terhadap pihak pemasok bahan. Yang keempat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dan yang kelima, tersedia modal kerja perusahaan. Ada juga bentuk anggaran utang. Sebagaimana halnya dengan anggaran-anggaran yang lain, untuk anggaran utang juga tidak dipergunakan. Berarti masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Ada juga contoh yang berdasarkan syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah untuk tahun 2003, yaitu 5/10. PT Mayura menetapkan kebijaksanaan pembelian bahan mentah sebagai berikut.
Yang pertama, sebesar 40% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai sehingga menerima potongan pembelian. Dan yang kedua, sebesar 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulanan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Dan sebelum batas waktu 10 hari sehingga akan menerima potongan pembelian. Dan yang ketiga, sebesar 30% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dengan pelunasan yang dilakukan pada bulan yang sama dengan bulan terjadinya transaksi pembelian tersebut, tetapi sudah batas waktu 10 hari sehingga tiada akan menerima potongan pembelian. Dengan demikian, misalnya anggaran pembelian bahan mentah tahun 2003 sebagai contoh berikut. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.